Ustadz di E-Talk Show with BHS. Tadi tuh, Wika gimana udah ngobrol sama Oki? Iya, tadi aku banyak banget ngobrol sama Kak Oki, banyak yang aku tanya-tanya sama Kak Oki, dan banyak banget dapat ilmu baru Om. Tapi aku masih pengen lagi dapat ilmu-ilmu lain yang mungkin juga masih ada lagi gitu Om yang bisa. Masih ada. Kita langsung panggilkan Al Ustadz Das Abdul Latif. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Wah, kirain. Langsung. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak Ustadz, takut Pak Ustadz ketiduran tadi di belakang. Ya Pak Ustadz. Duduk Pak Ustadz. Waduh, ini saya lagi baru belajar nih. Agak karebata Ustaz. Gitu, Agak kareba ya Pak Ustadz, bener kan? Agak karebata. Agak karebata. Jadi kalau dengar bahasa ustaz, pasti itu dari Indonesia Timur. Kalau di Jawa, Sumatera kan ustadz. Saya ini banyak yang senang dengar dakwah saya karena logat ujung pandang. Kok Om bisa tiba-tiba ngomong agak karebata? Jadi saya sempat makan pakai barongko. Barongko. Kue khas orang Sulawesi ketika bikin pengantin atau acara-acara pesta, namanya barongko. Barongko itu singkatan dari barangku mato laudoko, bahasa Bugis, artinya barang saya itu yang saya bungkus seperti apa yang saya sajikan. Apa yang ada saya di dapur itu yang saya berikan. Nah, itu sebetulnya filosofinya. dalam Islam hal itu juga yang harus disampaikan. Apa yang ada di hati kita keluarkan secara jujur. Kalau lawan dari itu kan munafik. Iya. Lain yang di ngomongin, lain yang ditampilkan, ada kan? Itu Islam seperti itu yang disebut biasa yang banyak ketika mau pilkada. Ini saya katakan adalah Islam pencitraan. Betul. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara benar, secara total. Jangan Islam ketika pilkada selesai dicoblos hilang dia di masjid. Nah, itu yang budaya munafik. Budaya Nauzubillah min zalik. Kalau Pak Ustadz nih ceramahnya tuh santai, tapi juga jenaka, lugas gitu Pak Ustadz. Jujur. Nah, kita punya nih video-videonya nih Pak Ustadz. Saya security. Tapi bener sih, kalau aku ya, Pak Ustadz ceramah tuh memang masuk gitu. Malah di medsos itu kan saya juga sering dibully. Dibilangin Ustadz stand up, Ustadz ini bukan Ustadz, ini pelawak. Bagi saya tidak ada masalah. Saya alhamdulillah belajar S1, S2, S3 sampai doktor, dan saya pengajar ilmu komunikasi di Unhas. Saya dosen, dan orang berbicara itu kan ingin menyampaikan pesan. Tujuannya kan ada 3. 1, mengubah pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Gimana hukumnya rokok? Kita jelaskan, kasih argumentasi. Ini loh, ini data-datanya. Sudah itu, yang kedua, mengubah sikap. Sikap itu hanya 2. Saya setuju dengan penceramah itu, saya tidak setuju. Yang ketiga ini yang paling diharapkan, mengubah perilaku. Saya nih jelaskan dari A sampai Z soal rokok. Gimana diharamkan, kenapa ini. Saya jelaskan, kasih ayat, kasih data. Orang 2 kan, perokok, salah itu Pak Ustadz, tidak setuju saya. Itu sikap pertama, dia tolak. Sikap kedua, dia perokok. Dia baru sadar, ini loh dampaknya rupanya. Saya sampai kasih lihat yang di lubang lehernya kan. Akhirnya dia, yang tadinya merokok, akhirnya dia bilang, wah bahaya kalau begini. Dan akhirnya yang ketiga, dia berhenti. Itulah tujuan akhir. Betul. Jadi ketika saya dakwah, tidak mungkin dari pertama saya ceramah sampai menit ke-60 kalau saya 1 jam, dari A sampai Z, saya akan jelaskan secara serius dan orang akan mau melaksanakan semua. Tidak. Dalam saya berdakwah 1 jam 40 menit buat mereka senang. Seperti Mbak katakan tadi, saya senang Ustadz, ada ketawa-ketawa. Paling tidak dia sudah mulai senang. Dan subhanallah, dengan izin Allah, pendengar dakwah saya itu, coba lihat komentar-komentar di channel YouTube saya, di Instagram, di Facebook. Ustadz, saya non Muslim, saya Chinese, saya Katolik, saya Hindu, tapi saya senang betul dengar ceramah Ustadz. Alhamdulillah sampai detik ini sudah 6 orang anak muda milenial masuk Islam gara-gara dengar dakwah saya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang katakan saya pelawak, biarin. Yang penting dia mau dengar dakwah saya. Saya memang dalam dakwah jarang sekali memakai hadis dan ayat.
tapi saya menerjemahkan hadis dan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak yang berkomentar, saya senang Ustadz ceramahnya, kenapa dia kehidupan sehari-hari dibahas, ya. Dan setiap metode itu pasti ada pro kontra. Jangankan saya yang masih banyak dosa, masih cinta dunia, Rasulullah. Betul. Ya. Manusia paling mulia. Apa ndak ada lawan? Betul. Bukan lagi dibully, Berarti- diusir dari kampung halamannya, diperangi Pak. Ini ada video Pak Ustadz juga nih yang lagi viral nih. Kotor bantal. Tapi emang siapa sih Pak Ustadz penitia hari kiamat? Makanya saya bingung juga, seenak-enaknya gampang. Padahal dalam Islam itu berikan dia berita gembira, ya, jangan ditakut-takuti, ya. Ibaratnya bahasa para kita di dunia dakwah, janji sorga, ancam neraka. Tapi janji sorganya 3 kali, ancamnya sekali. Oke. Agama Islam ini agama yang asik, menyenangkan. Jangan neraka aja terus dicerita. Memang enak kita hidup ini. Saya bilang sama teman-temanmu balik, coba lihat kasihan itu. Pegawai-pegawai negeri, gajinya seadanya. Di kantor dimarah-marahi sama kepala dinasnya. Sampai di rumah dimaki-maki sama istrinya. Di warung kopi dikejar tagihan. Kita masuk masjid dengan harapan mudah-mudahan dalam masjid dapat pencerahan. Sampai di masjid dimaki-maki juga, diancam terus neraka. Waduh, apa enaknya kita ini ya. Jadi dakwah itu harus membuat orang senang. Paling tidak bagi prinsip saya, paling tidak bagaimana orang mau dulu deh dengar dakwah. Kan komunikasi memang itu. Bagaimana dulu orang mau senang dengan apa yang kita sampaikan. Tahap berikutnya yakinkan, tahap berikutnya buat dia setuju, tahap berikutnya bagaimana dia bisa mengamalkan. Karena dakwah itu bukan seperti tukang sulap, simsalabim selesai kita pulang, enggak. Pak Ustadz kan sampai dinobatkan menjadi duta moderasi agama. Ya, dusta nanti, moderasi. tapi Ya. nanti kita bahasnya nanti aja Ya. ya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi di E-Talk Show with BHS.